mohon maaf ya Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua. Di sini ada sedikit suara-suara yang mengganggu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kakak-kakak yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam keadaan semangat tentunya. Baik, kakak-kakak. Em, Alhamdulillah ya kita dapat bertemu di sharingacademy.id pada hari ini. Perkenalkan nama saya Elva Nurani Fadila sebagai moderator di kelas Sharing Academy pada hari ini. Baik, langsung saja ya kita memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak, mari kita mulai acara Sharing Academy pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Saya izin ya kakak-kakak, manggilnya kakak-kakak supaya semuanya dalam keadaan semangat nih ya. Oke, bagi kakak-kakak yang mau atau yang bisa ya on kamera, silahkan on kamera supaya kita dapat berjumpa nih ya Kak, bisa bersilaturahmi bareng-bareng. Oke, baiklah, acara sudah dibuka dengan basmalah. Dan sebelum acaranya ke inti acaranya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron kepada sponsorship kita ya, yakni Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Masya Allah, Alhamdulillah kami telah didukung oleh Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Dan tentunya saya akan informasikan nih ya kepada kakak-kakak semua bagi yang masih bingung nih, gimana ya atau di mana ya tempat untuk kita bisa berzakat, infak atau sedekah ataupun mau berwakaf, tentunya bisa banget di Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Insya Allah nanti pendistribusiannya akan lebih luas dan banyak orang yang merasakan manfaatnya tentunya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Oke, Masya Allah nih kakak-kakak kayaknya sudah tidak sabar nih mendengarkan atau menyimak materi pada hari ini. Ada yang tahu nggak nih judul hari ini sharing akademinya apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Atau langsung open mic, boleh. Silahkan. Ada yang tahu? Ciptakan karir Personal branding. Ya, personal betul, branding. betul. Suara kebenaran Betul. nggak? Ada Kak. Oke, Masya Allah ya. Eh, nah, judulnya Ciptakan Karir Melalui Personal Branding. Betul, intinya personal branding. Betul banget. Nah, dari judulnya ini, Masya Allah ya, sudah menarik perhatian banget nih. Apalagi bagi kakak-kakak yang mau belajar meningkatkan kredibilitas atau rasa percaya diri, atau bagaimana sih menunjukkan dan mengembangkan kemampuan kita gitu ya. Nah, hari ini tentunya kita akan pelajari bersama pemateri kita pada hari ini, yakni Kak Rifa. Dan nampaknya Kak Rifa sudah ada nih bersama kita di Zoom meeting pada hari ini. Assalamualaikum Kak Rifa. Waalaikumsalam Kak Elva. Masya Kira-kira ya? Allah. Gimana nih kabarnya Kak Rifa? Alhamdulillah baik. Gimana nih teman-teman di Ah, Ashifa Peduli kabarnya? Alhamdulillah baik dan semangat tentunya Kak Rifa. Ya. Baik, Alhamdulillah ya, Kak Rifa sudah berada bersama kita di sini dan akan menyampaikan materi mengenai personal branding nih. Tapi tentunya saya akan bacakan dulu nih sedikit dari Kak Rifa nih. Kak Rifa ini keren banget loh. Nama lengkapnya Rifa Nur Hanifa SPD. Betul ya Kak Rifa ya? Nah, terus beliau ini adalah Head of CRM
atau Customer Relationship Management, terus freelance copywriter juga, sebagai writer at Arcadia Digital Media juga, dan tentunya sebagai kelas asisten at MySkill. Siapa sih yang nggak tahu MySkill gitu ya? Oke, Masya Allah. Nah, langsung saja, pastikan kakak-kakak mau tahu nih bagaimana sih caranya membangun personal branding dan tentunya meningkatkan value diri dan opportunity tentunya. Yuk kita siapkan catatannya dan fokus terbaiknya nih ya buat kakak-kakak semua. Mari kita simak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Karifa. Kepada Karifa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir di malam ini. Terima kasih sudah mengundang. Kepada teman-teman juga yang sudah hadir, menyempatkan waktunya malam-malam ya kan, waktunya istirahat. Tapi teman-teman memilih untuk mencari insight baru di sini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Oh, belum. Belum mulai. Oke, aku izin share screen ya. Em, karena mungkin teman-teman di sini seumuran, mungkin ya, aku nggak tahu semua sih. Tapi izin berbicara seperti teman sebaya agar lebih akrab ya. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya, Teh Elva? Sudah Kak, sudah. Oke, siap. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, aku buka lagi kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya izin untuk malam ini menyampaikan pematerian soal personal branding. Terima kasih juga tadi Kak Elva sudah dikenalkan sedikit. Ya, untuk yang belum kenal, nama saya Rifa Nur Hanifa, biasanya dipanggil Rifa. Kalau di keluarga biasanya dipanggil Teteh, Iva, dan sebagainya. Salam kenal ya untuk teman-teman yang baru banget ketemu aku di sini gitu ya. Jadi, siapa sih aku tuh kenapa hari ini berani banget menyampaikan pematerian soal personal branding gitu ya. Em, Oke, background saya seperti terlihat di dalam gelar di sini adalah sarjana pendidikan. Jadi, basicnya di pendidikan, S1-nya pendidikan. Nah, sekarang karir saya itu kebanyakan di digital marketing. Sekarang saya adalah Head of CRM di Ashifa Peduli Indonesia, lalu freelance copywriter, membuka jasa juga kalau teman-teman ada yang perlu untuk kepentingan marketingnya, boleh bisa request ke saya, email, landing page, dan lain sebagainya, iklan dulu. Oke, yang ketiga, saya juga writer di Arcadia Digital Media. Ini adalah salah satu platform berita online yang teman-teman juga kalau misalnya mau jadi penulis di sana bisa. Nanti berita yang ditulis itu didistribusikan ke kanal-kanal berita online. Ada beberapa pilihan sesuai dengan temanya apa. Lalu yang terakhir, saya juga kelas asisten di MySkill sudah sejak awal tahun kemarin. MySkill ini salah satu startup e-learning. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang di sana ada digital marketing, TOEFL, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menghandle digital marketingnya di MySkill. Oke, seperti itu sekilas perkenalan dari saya. Begitulah ceritanya bagaimana saya bisa menyampaikan sekarang personal branding karena saya bisa membangun karir sebagai digital marketer sedangkan background saya sebagai orang pendidikan gitu ya. Oke, saya mulai sebelum ke yang serius. Ini mungkin gambar yang biasa teman-teman lihat gitu ya di sosial media, Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Ada 3 Spider-Man. Siapa sih yang nggak tahu Spider-Man? Dari kecil kita mm, diperlihatkan gitu ya oleh lingkungan bahwa di dunia ini ada superhero gitu ya. Tapi in real life ya nggak ada ternyata. Tapi dari gambar ini kita bisa melihat ada satu Spider-Man yang berbeda. Spider-Man with white stripes. Spider-Man yang punya garis-garis putih, sedangkan duanya nggak punya. Saya yakin saat teman-teman melihat ini, fokus teman-teman ke yang ini, ke yang punya strip putih, karena dia paling beda, ya kan? Karena disitulah fungsi personal branding. Nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, di sini kayaknya saya pengen ada volunteer satu orang.
Please tell me who you are. Ada yang mau raise hand mungkin? Atau di kolom komen boleh. Kamu tuh siapa sih sekarang? Ada? Oke, ada. Kak Alifah. Halo, Kak Alifah. Suaranya putus-putus nggak? Enggak ya? Enggak, Oke. aman. Ya, Kak Alifah. Kak Alifah tuh siapa sekarang? Sebagai Eh, apa perannya? guru. Saya guru, Mm-mm. saya juga eh, apa namanya? Advertiser. Oke, perannya sebagai guru dan advertiser. Wah, itu peran yang lumayan double ya. Jadi nggak fokus di satu bidang gitu ya. Tapi keren, bisa menjalankan keduanya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya, Kak Alifa. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak yang mau raise hand? Teman-teman ini siapa sih? Satu orang lagi deh. Siapa? Itu suara siapa? Nggak ada. Oke, aku lanjut ya kalau nggak ada. Oke, mereka siapa ya? Mungkin teman-teman nggak asing nih sama orang-orang di foto-foto ini. Yang kiri paling atas itu ada siapa? Laudia Cynthia Bella ya. Siapa sih yang nggak tahu dia? Dia seorang artis gitu ya, pemain sinetron yang banyak membintangi film-film di Indonesia. Jadi sudah terbentuk gitu ya. Oh, Laudia Cynthia Bella adalah artis, gitu kan? Lalu yang sebelahnya ada Kang Sule. Siapa sih yang nggak tahu Kang Sule? Pelawak yang kita aja kadang ya nggak apa ya, banyak orang tahu tentang bagaimana beliau mulai karirnya sampai dengan sekarang menjadi komedian yang sukses gitu. Jadi personal branding yang dia sekarang eh, punya di layar kaca itu adalah hasil dari pembentukan dia di masa lalu gitu. Kita juga tahu ceritanya sekarang mungkin banyak podcast-podcast yang menceritakan bahwa oh perjalanan saya gini 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 sehingga menjadi ini. Lalu Raffi Ahmad, wah dia artis yang multi talent ya. Udah presenter, nyanyi juga pernah, punya klub bola, semuanya digarap gitu ya. Berbagai sentra bisnis. Tapi apa personal brandingnya? Artis, gitu ya. Lalu di sebelah kanannya ada Ustazah Oki Stiana Dewi. Beliau siapa? Ustazah, pemuka agama. Jadi dengan hanya melihat foto saja, orang-orang ini bisa kita identifikasi dengan mudah. Itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah sukses untuk membangun personal brandingnya. Dan kita adalah audiens target mereka. Dan mereka telah berhasil mempengaruhi kita gitu ya. Nah, ini agak sedikit serius karena saya ambil dari jurnal. Menurut Harun 2014, personal branding itu adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, di antaranya adalah kepribadian, kemampuan atau nilai-nilai, dan bagaimana semua itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Jadi personal branding ini adalah alat pemasaran. Gini, kalau misalnya kita punya personal branding, opportunity yang bakal datang ke kita. Terkadang kasusnya seperti itu, teman-teman. Jadi kita terkadang tuh nggak perlu capek-capek untuk menyebar, menyebarkan sesuatu biar opportunity itu, biar kita mendatangkan opportunity. Tapi opportunity itu yang bakal datang ke kita kalau kita udah bisa membangun personal branding di diri kita. Kalau aku sih capek ya, misalnya em, aku pengen membangun, aku pengen jadi seorang digital marketer. Terus aku ngelamar ke banyak perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan itu nggak ada yang mau terima saya. Karena saya tidak ajak gitu. Kalau misalnya saya sudah membangun profiling sebagai seorang digital marketer, nah, jadi opportunity itu yang bakal datang ke saya. Karena saya sudah misalnya
mempublikasikan hasil karya saya sebagai digital marketer di LinkedIn misalnya, atau di Instagram, dimanapun. Saya membicarakan tentang isu-isu yang sedang hangat tentang digital marketing, yang dihubungkan dengan hal-hal yang relate saat ini. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Ini juga sedikit serius. Ada 4 hukum dalam personal branding. Yang pertama, the law of specialization, adalah spesialisasi. Tadi ada Kak Alifah yang mengatakan bahwa saya adalah guru dan saya adalah advertiser. Sebetulnya bisa dua spesialisasi itu kita bangun personal brandingnya. Tetapi tidak semua orang bisa fokus gitu untuk membangun dua hal sekaligus. Bisa, tapi tidak semua orang bisa membangun keduanya dengan porsi yang sama. Kalau misalnya kita fokus ke satu hal, misalnya advertiser saja, itu bisa lebih mudah untuk membangun persepsi orang lain terhadap kita. Oh, dia jagonya, bisanya di advertiser. Makanya dia sekarang berkarir di sana, karena relate dengan kemampuannya, spesialisasi yang dimilikinya. Itu. Lalu yang kedua adalah the law of leadership, kepemimpinan. Sudah banyak penelitian yang membahas bahwa semua orang itu pasti punya jiwa pemimpin. Begitupun dalam Islam. Dalam Islam juga disebutkan bahwa setiap-tiap kita adalah pemimpin. Kalau nggak salah ada di hadis Bukhari. Kalau misalnya saya agak salah boleh dikoreksi ya. Itu adalah hadis sahih yang membahas tentang setiap manusia itu adalah pemimpin. Jadi dalam bangun personal branding kita nggak bisa diem aja. Kita harus action. Kita harus jadi pion di antara orang-orang yang sama dengan kita. Disitulah jiwa kepemimpinan atau leadership kita berfungsi. Orang-orang akan menyorot kita dan kita bakal dapat opportunity di sana. Lalu yang ketiga, ada the law of personality, kepribadian. Nah, dalam personal branding, sebetulnya kita bisa memunculkan kepribadian yang kita inginkan untuk diperlihatkan ke audiens yang kita inginkan. Dalam ilmu psikologi, ada yang dinamakan dengan the Batman Effect, teman-teman. Jadi, the Batman Effect ini adalah satu kepribadian orang yang bisa kita munculkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ambil contoh film Batman ya, dia adalah orang biasa, tetapi dia juga superhero gitu. Tapi dalam perannya jadi Batman, ya udah dia jadi Batman aja gitu. Dia nggak menunjukkan sisi pribadinya. Kalau kalau teman-teman nonton filmnya mungkin ya, saya juga nonton tapi sekilas-sekilas. Dia juga punya misalnya kehidupan keluarga, kehidupan sama pasangannya. Tapi saat dia jadi superhero, sisi-sisi kehidupan pribadinya itu tidak dimunculkan di sana. Tetapi dia masih bisa memunculkan pribadi dia sebagai superhero yang baik gitu. Jadi disitulah personal branding itu berfungsi. Gitu. Jadi kita bisa switch on, switch off sesuai dengan keinginan kita. Memang sih nggak mudah, tapi itu bisa kita lakukan jika terbiasa. Nanti kita bahas di poin selanjutnya. Yang keempat ada the law of distinctiveness atau kekhasan. Kalau misalnya tadi spesialisasi adalah sesuatu yang kita bidangnya tuh di mana, kalau kekhasan ini ada beberapa orang yang membangun personal branding hanya dengan sikap atau karakternya. Misalnya kita ambil contoh Deddy Corbuzier. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Misalnya em, siapa podcaster yang nggak punya rambut misalnya ya? Oh, kita bisa notice langsung ke sana gitu. Itulah yang ada di hukum kekhasan ini dalam personal branding. Dia menciptakan diri dia untuk dinotis sama orang lain, enggak lewat spesialisasinya, tapi lewat apa yang dia lakukan, apa yang dia kenakan misalnya. Gitu. Lalu yang kelima, ada the law of visibility atau visibilitas.
Visibilitas ini dia dalam personal branding adalah konsistensi. Jadi dalam membangun personal branding itu kita harus konsisten. Jangan misalnya sedikit-sedikit, aku ganti deh, aku nggak mau jadi diri aku yang ini. Aku nggak mau misalnya jadi tukang masak, dikenal sebagai tukang masak. Terus nanti sedikit-sedikit, aku kayaknya mau jadi tukang urut misalnya ya. Udah nih personal brandingnya udah kebentuk. Enggak deh, aku nggak jadi deh, aku jadinya pakai ini gitu. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi harus konsisten. Karena sulit gitu ya ngebangunnya. Nah, lalu yang keenam, lumayan panjang ya. Law of Unity atau kesatuan. Kenapa disebut dengan kesatuan? Ini menyangkut kehidupan pribadi kita. Dalam membangun personal branding, meskipun kita misalnya bisa mengaktifkan the Batman effect tadi di personality, tapi nyatanya kita masih punya kehidupan pribadi, teman-teman. Kita masih punya kehidupan personal. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu adalah merupakan kesatuan. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus tetap menjaga moral dan etika kita di sana. Itu yang dimaksud dengan the law of unity. Karena personal branding itu tidak akan terbangun kalau misalnya moral dan etika kita tuh jelek. Orang-orang juga keburu males lihatnya. Jadi kalau misalnya kita, aku adalah seorang dokter yang bagus spesialisasinya, yang sudah berpakaian khas dengan putih-putih atau dengan apa, menunjukkan seorang dokter, tapi moral dan etikanya jelek. Itu dah dilewat deh seorang, gitu ya. Lalu yang ketujuh, ada persistence atau keteguhan. Ini masih nyambung dengan visibility. Jadi keteguhan kita harus punya sesuatu yang tidak plan gitu. Harus teguh. Karena gini, personal branding itu sesuatu yang sulit banget untuk dibentuk. Membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus menciptakan personal branding itu sebagai suatu kebiasaan yang dilihat oleh orang. Waktu SMA, aku tuh pernah nih baca satu buku, mungkin teman-teman juga ada yang pernah baca, How to Master Your Habits dari Ustadz Felix Yau. Di sana dijelaskan bahwa kebiasaan itu terbentuk dari pengulangan-pengulangan yang terus-menerus dilakukan. Nah, keteguhan dalam personal branding pun seperti itu. Jadi kita harus mengulang-ulang terus hal apa yang mau kita bangun, hal apa yang mau kita perlihatkan ke mereka di luar sana, sehingga kita menciptakan sebuah kebiasaan. Itu. Lalu yang kedelapan adalah the law of goodwill, atau nama baik. Nah, di sini ternyata nggak cuma diri kita doang nih yang dibutuhin, teman-teman. Kita dibutuhkan juga kerjasama dari orang-orang di sekitar kita yang terdekat. Teman-teman punya teman dekat kan? Pasti kan? Terus ada keluarga juga. Nah, nama baik ini perlu dijaga oleh kita dan orang-orang sekitar kita yang tahu tentang kepribadian kita di personal ataupun saat kita mengaktifkan the Batman Effect. Jadi mereka juga harus mendukung untuk menjaga nama baik kita dalam membangun personal branding. Seperti itu. Oke, ntar aku melihat peserta udah ada berapa ya? Oke, udah ada 19 orang. Sip, kita lanjut. Setelah kita tahu tentang hukum-hukum personal branding, nah ini yang penting. Kenapa harus punya personal branding? Kenapa teman-teman ada di sini? Karena teman-teman harus tahu ini. Kenapa sih kita harus punya personal branding? Yang pertama, memiliki titik khas. Kita tuh harus punya titik khas. Ada di antara banyak orang yang sama dan menjadi berbeda. Misalnya, saya S1. Banyak ya S1. Saya lulusan PGSD. Banyak yang bisa PGSD. Tapi misalnya saya suka desain. Saya suka buat animasi-animasi. Terus saya suka share ke sosial media, saya suka share ke LinkedIn untuk membangun portofolio yang bisa dilihat oleh mereka. Itu adalah titik khas yang kita punya. Dan itu yang akan mendatangkan sesuatu ke kita. Yang saya bicarakan di awal, bahwa opportunity itu akan datang,
itu bisa kita lakukan dengan mempunyai titik khas ini. Karena orang-orang akan notice, oh si ini berarti bisa desain. Kalau misalnya seseorang ini dapat kesempatan buat, cariin dong orang yang bisa desain. Tapi anak pendidikan ya, pasti bakal notice gitu. Jadi langsung dicari. Karena kita sering membangun portofolio. Nah, yang kedua, meraih goals atau keinginan. Personal branding membantu kita mencapai keinginan dengan menjadi berbeda. Saya pernah dapat cerita dari seseorang, dia adalah fans satu klub bola dan fans salah satu pemain di dalamnya. Dia sering banget nge-share tentang pengetahuan-pengetahuan tentang sport gitu ya. Terus utamanya tentang tim itu, tentang orang itu yang dia fansin gitu. Terus satu ketika ada salah satu brand yang hubungin ke dia bahwa lo fans ya ke klub ini gitu. Datang ya ke acara brand kita karena kita bakal ngundang ini, tapi kamu feedbacknya harus mempromosikan acara kita. Jadi dari sana kita juga bisa tahu gitu ya personal branding sesimpel apapun yang kita bangun sekarang banyak mungkin di sosial media hanya dengan kita share kita suka apa tapi dengan dibersamai dengan ilmu-ilmu lain ya tadi seperti tentang keolahragaan itu bisa mendatangkan engagement dari eksternal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan karir. Kenapa sih meningkatkan karir? Selain performa, subjektivitas dalam lingkungan pekerjaan terkadang masih ada hingga saat ini. Teman-teman ngerasa nggak sih di Indonesia tuh kultur eh, pekerjaan, lingkungan kerja itu kebanyakan diambil secara subjektif. Mau nggak mau, suka nggak suka, selain performa, subjektivitas dalam lingkungan pekerjaan terkadang masih ada. Jadi kalau misalnya kita nggak tampil beda, kalau misalnya kita masih sama sama orang-orang lainnya, kita nggak ngebangun personal branding, kita diem aja, itu kita nggak akan dapet apa-apa. Kita nggak akan diinget sama orang. Kalau misalnya orang ini diminta rekomendasi, siapa ya? Dia nggak akan notice kita kalau misalnya kita diem aja. Gitu ya. Lalu selanjutnya, meningkatkan nilai diri. Kita bisa mendapatkan value lebih jika memaksimalkan personal branding. Contohnya ini deh yang kita sukai, naik gaji misalnya. Em, Kalau misalnya kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik, terus misalnya ada overtime, tapi kita diem-diem aja, itu nggak akan dinotis sama orang. Jadi kita perlu melakukan personal branding itu karena itu gitu. Jadi ada nilai why. Kenapa kita harus melakukan personal branding? Oh, karena kita butuh sebetulnya, ya kan? Oke. Selanjutnya, ada yang disebut dengan the 3 Cs of personal branding. Yang pertama ada clarity. Ingin dikenal sebagai siapa sih kita tuh? Sebagai dokter kah misalnya yang bergerak dalam bidang kesehatan? Oh, berarti kita harus rajin dong memposting tentang kesehatan. Jangan misalkan kita adalah orang kesehatan, tapi saat COVID-19 kita malah share tentang misalnya em, apa ya yang tidak berhubungan banget tuh, misalnya tentang sport gitu ya. Tapi kita orang kesehatan, tapi itu saat COVID gitu. Tapi kita rajinnya tentang sport misalnya, sportnya bukan tentang olahraga nge-gym supaya sehat ya, tetapi lebih ke misalnya aku ngefans ke ini gitu. Kalau misalnya kita orang kesehatan ya kita harus relate sama hal-hal kesehatan. Kecuali kalau kita atlet, berarti postingan-postingan kita harus relate sama olahraga gitu. Kita harus clear dulu nih soal itu. Kita harus pilih nih kita mau ke arah mana. Kita mau dikenal sebagai siapa. Nih Superman, superhero. Dia mau dikenal sebagai Superman apa dikenal sebagai pegawai kantoran sih sebenarnya?
Kalau di film kan gitu ya, dia pegawai kantoran, tapi dia juga Superman. Tapi kan dia memang tidak mau menunjukkan identitas ya. Jadi sisi Superman-nya tidak ditampilkan di sana. Tapi kalau misalnya kita mau membangun personal branding, kita harus ajak ke satu tujuan bahwa kita teh siapa gitu. Selanjutnya, kompetensis. Personal branding yang dibangun harus jalan dengan kompetensi. Misalnya kita senang masak nih, senang masak, terus kita fotoin. Tapi kita nggak pernah ngerasain masakan kita sendiri. Terus waktu-waktu kita diundang nih di arisan RT misalnya ya. Terus ketemu nih sama ibu-ibu arisan RT, se-RT, terus dimakan nih masakan kita. Kurang enak misalnya. Nah, personal branding juga harus dibersamai dengan kompetensi. Jadi bahwa kita bisa melakukan itu. Jangan sampai contoh lain. Misalnya kita membangun personal branding sebagai translator di LinkedIn misalnya. LinkedIn kan benar-benar platform buat kita em, membangun identitas diri gitu ya. Translator at daladadara gitu kan. Tapi saat kita dipanggil misalnya oleh HR satu company, kita nggak bisa nih bahasa Inggris misalnya. Itu udah parah banget sih. Maksudnya kita harus berkompetensi. Kalau misalnya kita membangun personal branding sebagai translator, ya kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Harus sejalan ya. Yang ketiga adalah karakter. Harus memiliki karakter yang kuat dan khas. Soalnya ini masih berkaitan dengan hukum-hukum tadi ya, itu mah seriusnya, ini mah adalah ringkasnya. Selain kompetensi, beberapa orang juga membangun personal branding melalui karakternya yang khas. Siapa coba misalnya kalau di TV siapa ya? Soimah misalnya. Dia kan dikenal sebagai sinden yang suaranya tuh melengking banget. Itu adalah karakter yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi orang lain tuh gampang notice, orang lain tuh gampang ingat. Misalnya ada satu acara di TV, siapa ya yang bisa nyinden tapi suaranya melengking banget gitu. Oh, si ini gitu. Jadi orang-orang tuh ingat dan itu mendatangkan opportunity ke kita. Oke, setelah kita membangun personal branding di sosial media, di LinkedIn atau di platform lainnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, oke, kita balik lagi ke portofolio. Portofolio kita itu harus lengkap. Tidak hanya misalnya aku digital marketer, tapi misalnya pengalaman kerjaku cuman di sini cuman satu, tapi aku juga nggak ikut course atau pelatihan yang lainnya yang melengkapi personal branding aku sebagai digital marketer. Itu juga kurang. Jadi portofolio kita harus lengkap dengan dilengkapi perintilan-perintilannya gitu ya. Lalu yang kedua adalah ilmu komunikasi. Balik lagi, kita membangun personal brand itu kita nggak bisa diem aja. Kita harus bisa berkomunikasi dengan audiens kita sebagai pasar kita. Pasar kita tuh mereka. Yang mendatangkan opportunity kita tuh mereka, audiens kita. Kita biasanya tidak bisa berkomunikasi langsung, misalnya ngobrol gitu ya di depan orang. Em, kita juga bisa mengambil opsi lainnya. Misalnya sekarang di sosial media. Kayak saya suka nulis nih. Jadi saya juga membangun em, komunikasi dengan audiens saya di platform LinkedIn misalnya. Saya suka nulis di sana untuk membangun engagement dari teman-temanku ataupun dari HR company-company gitu ya untuk notice oh aku tuh hidup di dunia ini sebagai digital marketer gitu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah relasi. Jangan takut untuk membuka relasi dengan orang lain. Karena relasi ini sangat-sangat bisa membuka pintu-pintu em, keberuntungan untuk karir kita. Jadi misalnya aku jadi guru nih,
aku harus punya relasi nih, misalnya aku datang ke satu pelatihan, terus ajak kenalan nih, misalnya guru, oh guru penggerak ternyata, oh ternyata aku bisa nih punya relasi sama guru penggerak. Ternyata dia notice bahwa aku tuh guru di sekolah A yang kreatif, misalnya suka membuat media pelajaran gitu. Oh, dia juga bakal ngajak saya untuk menjadi guru penggerak. Itu adalah opportunity kan? Jadi sesuatu yang ternyata, oh ini ya gunanya personal branding di hidup kita gitu. Dengan ada relasi, kita bisa mendapatkan keberuntungan, keberuntungan di hidup ini. Oke. Nah, sebelum ke situ, em, ada contoh-contoh yang saya udah bangun. Ini teman-teman bisa lihat fokus. Ini adalah profiling in saya. Em, di sini saya mencantumkan bahwa saya copywriter, saya hero CRM, dan KS Assistant di MySkill. Ini adalah, yang sebelah kanan adalah tulisan pertama saya di LinkedIn. Saat itu, hmm, connection saya belum 100 orang. Tetapi impressionnya udah 451. Jadi maksudnya lebih banyak gitu daripada connection yang saya punya. Itu karena tulisan saya. Saya di sini menulis tentang salah satu project copywriting saya melalui pihak ketiga waktu itu. Dan yang nyangkut juga ternyata orang-orang copywriter. Jadi orang-orang yang relate sama tulisan saya gitu. Oh iya ini relate nih, bisa dijadikan referensi nih dalam tulisan ini. Sebenarnya saya nge-spill dikit gitu kan, kayak, oh ini kayaknya bisa dijadiin referensi nih. Ini tentang apa ya waktu itu? Properti, tentang pemasaran properti. Gitu. Lalu ini juga ada teman saya udah izin ya. Em, ini teman saya namanya Kak Zul. Di sini dia si SEO spesialis di salah satu perusahaan dan di MySkill juga. Dengan posisinya sebagai SEO, teman-teman, hal yang dia bagikan juga SEO. Jadi hal yang relate dengan pekerjaannya sekarang, hal yang relate dengan personal branding yang mau dia bangun. Jadi nggak pelin-pelan gitu ya. Nah, ini juga harus rajin-rajin nih, harus konsisten tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi bisa membangun persepsi orang bahwa oh dia SEO spesialis. Kalau misalnya ada opportunity pekerjaan, ada misalnya websiteku perlu nih buat tulisan artikel, perlu SEO spesialis ya apa ya freelance misalnya. Ini bisa ngehubungin misalnya gitu. Jadi notice sama orang. Ini hmm, ini juga teman saya, Kelvan namanya. Dia content creator. Ini di Instagram ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang punya Instagram. Dia membangun personal branding dia sebagai sosial media strategis. Karena memang di sana ranah kerjanya. Di sini sebelah kanan bisa kita lihat bahwa dia konsisten untuk em, membuat konten yang relate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari misalnya. Terus tips-tips yang bisa mendatangkan engagement oleh orang lain. Nah, saya mendapatkan cerita juga nih menarik dari dia karena seringnya dia ngonten, justru hal itu yang mendatangkan pekerjaan ke dia gitu. Dia bilang gini, sebenarnya bukan kontennya yang bikin banyak engagement gitu, banyak opportunity yang ke dia. Gimana ya? Bukan bukan konten yang mendatangkan banyak uang, tetapi undangan-undangan pembicara yang mendapatkan dia mendapatkan sesuatu dari sana gitu. Dia diundang bicara di corporate, dia diundang bicara di satu komunitas, itu untuk menjelaskan bahwa gimana sih mendatangkan engagement ke sebuah konten gitu. Gimana sih? Apakah harus pakai hashtag? Apakah title-nya harus bagus? Apakah caption copywriting-nya harus dibenerin? Gimana? Gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman ya yang mau mulai untuk membangun personal branding. Ini juga ada beberapa teman yang saya kenal, mungkin ada teman-teman guru ya. Teman-teman juga bisa nih jadi content creator guru. Kalau misalnya
teman-teman tahu ada namanya Teacher Wahidah. Itu salah satu guru di SMA IT Ashifa. Dia membangun personal branding sebagai guru yang kreatif. Dia sering membuat konten-konten tentang media pembelajaran, tentang bagaimana dia membuat anak-anak fokus terhadap suatu hal gitu. Itu tuh bisa mungkin diterapkan oleh teman-teman. Teman-teman juga yang digital marketer mungkin ada di sini. Tadi juga yang sudah saya jelaskan di SEO spesialis bisa kontennya relate dengan itu. Tadi advertiser juga bisa tuh bikin misalnya konten yang relate dengan per adsan, ads, ads Meta, TikTok, Google, dan yang lainnya. Itu juga kita harapkan bisa menjadi suatu engagement untuk orang lain supaya bisa mendatangkan opportunity ke kita. Em, Padat sekali, tapi saya berusaha merangkum ini dengan baik ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Materinya sudah habis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Rifa yang telah menyampaikan materinya yang begitu berdaging gitu ya, kalau makanan tuh berisi banget gitu ya buat kita semua. Dan tentunya pasti nih kakak-kakak semua, eh, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui kolom chat atau raise hand juga bisa, boleh. Ataupun langsung mau on cam dan on mic juga silahkan. Dan tentunya kita kan sharing akademi nih, jadi kita bolehlah sharing-sharing aja gitu ya. Silahkan. Wah, sudah ada yang raise hand Kak Alifah. Silahkan Kak. Boleh, enggak? Ya, Bismillah, izin bertanya kepada Kak Rifa. eh Zaman sekarang itu kan apa ya, netizen tuh kayak sensitif banget gitu ya sama orang-orang sukses gitu. Banyak juga orang yang julid gitu kan sama kita. Nah, gimana kalau misalnya apa ya, kita tuh pengen membangun personal branding, tapi takut dibilang pencitraan gitu. Yang dimana emang netizen orang Indonesia tuh kayak jahat banget gitu kan. Ya, jadi gimana sih caranya supaya si netizen-netizen itu tidak menganggap kita tuh pencitraan, melainkan mereka memandang kita tuh positif yang penuh dengan nilai gitu. Gitu. Terima kasih, Kak. Baik, langsung Baik, langsung dijawab dijawab aja. atau ditampung, Kak? Oke, kayaknya langsung Mau? dijawab aja, Teh. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke, aku coba cerna ya. Mungkin maksud Kak Alifah ini gimana caranya bedain personal branding sama pamer gitu ya. Di saat semua orang, nggak, kebanyakan netizen itu menganggap bahwa ngapain sih di-share-share gitu kan ya. Oke, sebenarnya narsis itu bisa menjadi bagian dari personal branding sih menurutku. Tetapi kalau misalnya pamer, itu beda lagi. Kalau misalnya selama apa yang kita bagikan, narsis yang kita bagikan adalah narsis untuk kebaikan, misalnya kita membagikan bahwa kita sedang mengerjakan project desain. Misalnya setelah itu kita mendapatkan juara gitu ya. Itu adalah narsis yang apa ya, membagikan sesuatu insight bahwa kita prosesnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Otomatis itu kan memberikan manfaat buat orang lain ya. Jadi memotivasi orang em, untuk bisa mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Selama hal itu baik, selama hal itu mendapat apa ya? Jadi orang tuh mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari diri kita, itu masih aman-aman aja sih Kak Alifa. Gitu. Jadi kalau misalnya pamer, itu beda lagi ya dari personal branding. Personal branding itu adalah membagikan sesuatu eh, kebaikan yang ada di diri kita untuk bisa em, dicontoh oleh orang lain juga. Gitu. Cukup atau masih kurang? Udah jempol, oke, udah cukup ya. Baik, Oke, thank Masya Allah you. ya, sudah ada. Mungkin ada yang lain
ada yang ingin ditanyakan lagi dari kakak semua nih? Boleh ataupun mau direct message ke saya boleh. Mau lewat chat aja juga boleh. Begitu kakak. Silahkan karena ini sharingnya mau bertanya ataupun mau menanggapi juga boleh. Mungkin ya terbuka gitu ya Kak Rifa. Iya. Ya, ada nih Teh Alfa, Sambil menunggu nih. ada Teh Arum. Oh iya, silakan. Silakan Teh. Wah, ya. Bismillah semuanya, selamat malam. Eh, ya, sebelumnya Halo. mau ucapin makasih buat Teh Rifa atas sharingnya tadi. Menurutku luar biasa banget karena saat ini juga sedang mencari beberapa informasi dan tentunya ilmu juga untuk membangun personal branding untuk aku sendiri gitu ya. Sebelumnya yang mau ditanyain juga penasaran gitu, gimana sih awal cerita Teh Rifa ini yang tadi dengan background latar pendidikannya pendidikan sebagai SD gitu ya. Terus terjun di digital marketing atau yang lebih banyaknya ke penulisan gitu, copywriter dan segala macamnya. Nah, sebenarnya tuh langkah awal Teh Rifa meyakinkan diri uh, untuk terjun ke digital marketing itu tuh apa sih gitu yang mendorong kuat gitu untuk aku harus benar-benar terjun ke sana nih gitu. Apa yang Terifa lihat pada saat itu dan apa yang Terifa persiapkan sampai akhirnya Terifa jalani dan akhirnya sampai pada titik sekarang pencapaian Terifa yang sudah dicapai gitu. Sekian. Terima kasih pertanyaannya. Langsung jawab aja Teh Alfa. Ya, boleh Kak. Langsung jawab aja. Oke, siap. Sebetulnya saat saya lulus itu ada faktor kebetulan, qadarullah ya. Qadarullah saya diterima di salah satu NGO dan di sana saya ditempatkan digital marketing. Lalu alhamdulillahnya juga saya mendapatkan orang-orang yang mengajari saya dari nol. Jadi di sana saya mengembangkan kompetensi saya. Jadi nggak cuman, bentar ya. Oke, jadi nggak cuman saya pengen-pengenan jadi digital marketer sebelumnya, tapi memang ada kompetensi yang saya harus asah terlebih dahulu sebelum aku juga meyakinkan diri gitu untuk terjun di sana. Terus setelah saya setengah tahunan di NGO ini sebagai divisi digital marketing, akhirnya saya coba untuk mempelajari tentang copywriting karena di kantor saya juga saya double sebagai pembuat draft copywriting gitu. Jadi saya pikir, oh kalau misalnya saya di sini terus tanpa diisi gitu, saya membagi terus tanpa diisi itu em, nggak akan terus-terusan kayak gini nanti nggak akan ada isinya gitu, nggak akan berdaging gitu kan. Nah di situ saya coba mengikuti asalnya kelas gratis-gratis gitu tentang kepenulisan. Lalu setelah itu, setelah ikut kelas-kelas gratis, saya realisasikan lagi di kantor. Setelah realisasikan di kantor, saya direkrut oleh salah satu PT untuk nge-freelance di sana. Jadi eh, aku tuh sebagai penulis, sebagai copywriter, direkrut oleh PT. Jadi aku tuh pihak ketiganya gitu. Jadi dia dapat klien kepenulisan, jadi dikasih gitu. Di sana mulai jadi copywriter beberapa bulan. Nah, setelah itu baru di MySkill. Nah, di MySkill ini saya kebetulan dapat opportunity juga untuk dapat materi digital marketing dari sesi 1 sampai 21 secara gratis karena saya kelas asisten gitu. Jadi dari sana juga saya mendapatkan insight-insight baru tentang digital marketing dan akhirnya pede gitu untuk oh saya bisa nih untuk berkarir di sini gitu sebagai copywriter dan posisi saya yang sedang dijalani saat ini. Gitu Teh Arum. Gimana? Sudah cukup? Oke. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Teh Arum atas pertanyaannya. Dan
Ada satu lagi nih Kak Rifa dari Kak Dwi lewat chat ya. Saya izin bacakan. Kak izin bertanya, saya seorang sarjana pendidikan sama kayak Kak Rifa nih. Tapi sekarang saya bergelut di bidang corporate. Alhamdulillah sudah lumayan ya Kak, orang di luar kantor itu tahu kalau saya ini seorang corporate di lembaga sosial. Di sisi lain, saya ingin membranding diri saya jadi seorang guru. Kak Rifa, saya ingin keluar dari brand corporate ini, tapi saya juga masih ada rasa takut untuk memulai hal baru dengan menjadi seorang guru. Ini bagaimana nih tipsnya dari Kak Rifa? Katanya seperti itu, Kak. Silahkan, mungkin agak berbeda gitu ya ketika orang ingin membangun, tapi ini sudah terbangun, pengen pindah haluan gitu ya. Nah, Mangga, silahkan Iya, Kak Rifa. siap. Terima kasih pertanyaannya, Kak Dwi. Ini sebetulnya kasus yang agak rumit ya, karena ini datangnya dari personal diri gitu. Kalau misalnya sudah orang-orang sudah kenal nih kita sebagai orang korporat gitu di lembaga sosial. Tetapi kita ingin membangun personal branding yang lain. Seperti yang tadi awal saya bilang ke Kak Alifah, personal branding dua sekaligus itu bisa, tetapi tidak semua orang tuh bisa melakukannya gitu. Karena agak lumayan rumit dan memakan banyak waktu. Kalau misalnya memang sudah teguh pendirian, ingin pindah ke guru, ya kuncinya adalah harus berani. Seperti yang dihukum hukum personal branding tadi, itu ada leadership di sana kan. Jadi hal yang harus kita punya sebagai seorang leader, pemimpin adalah sikap teguh pendirian dan berani untuk mengambil langkah. Jadi kalau misalnya jadi seorang guru, ya harus berani untuk memulai menjadi seorang guru dan membangun personal branding yang baru. Karena mungkin Kak Dwi ini kan usianya nggak jauh dari saya ya. Jadi masih muda gitu, masih 20-an. Sedangkan personal branding ini adalah sesuatu yang bisa dibentuk dengan waktu yang lama. Kalau misalnya em, bisa dikenal sebagai orang korporat dalam waktu 2 atau 3 tahun, berarti sebetulnya bisa aja berubah setelah keluar terus jadi guru, membangun personal branding yang baru sebagai guru dalam waktu yang lebih lama karena kita sudah teguh pengen ke guru gitu. Ya, itu bisa aja. Tapi kita harus berani untuk memulai dan teguh pendirian atas personal branding yang akan kita bangun di kemudian hari. Gitu, Kak Dwi. Apakah em, sudah puas, sudah cocok dengan jawabannya, atau masih ada yang kurang cocok? Sama-sama. Oke. Nah, udah mungkin ya Kak Rifa. Oke. Iya. Alhamdulillah ya mungkin bagi kakak-kakak semua masih ada yang ingin bertanya, silakan boleh deh satu lagi mungkin Kak Rifa boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke dari kakak-kakak mungkin ada yang ingin masih bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau begitu saya mau tanya Kak. Oke, Boleh, boleh, boleh. pertanyaannya ada yang bikin saya penasaran gitu ya. Kalau personal branding itu kan supaya dikenal orang kita kadang harus aktif gitu ya. Tadi juga kan komunikasi itu penting gitu. Kayak kayak model public speaking kayak gitulah kita harus bisa seperti itu mungkin ya, supaya dapat membranding diri kita gitu. Terus kalau kalau orang kan beda-beda ya, kalau kita sebut mungkin ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau ekstrovert mungkin, dia bisa aja gitu untuk aktif bertemu dengan orang banyak dan, apa ya, branding dia dengan percaya diri gitu. Tapi kalau misalnya seseorang itu introvert atau misalnya dia itu lebih, ya lebih apa, membatasi dengan lingkungannya atau misalnya lebih enak di dalam rumah kayak gitu ya. Nah itu gimana sih cara dia mem-branding-kan diri dia gitu? Mungkinkah ada cara personal branding untuk seorang yang introvert gitu, Kak? Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Teh Alfa atas pertanyaannya. FYI, aku juga megang bootcamp personal branding di MySkill, dan ini adalah pertanyaan yang 3 batch berturut-turut tuh ada. Gimana caranya orang introvert tuh mengatasi cara untuk personal branding karena dia nggak berani misalnya untuk speak up di depan banyak orang. Sebetulnya itu yang harus
kalian lakukan, memulai. Karena mau nggak mau, kita punya jiwa kepemimpinan. Di sana kita pasti bisa untuk speak up di depan banyak orang. Terus tadi juga di hukumnya, yang di psikologi itu ada the Batman effect kan? Sebetulnya kita bisa melatih itu, tapi memang membutuhkan waktu sih, Kak Elva. Jadi bisa sebetulnya seorang introvert itu membangun personal branding tadi dengan merealisasikan the Batman effect, tapi tombol switch on, switch off-nya itu harus bisa dilatih sama kita karena membutuhkan pembiasaan berulang yang terus-menerus dilakukan gitu sehingga itu tuh bisa dilakukan dengan terbiasa oleh kita. Gitu. Gimana, Tel, Pak? Baik, Pak, itu berarti memang harus melangkah gitu ya, berani aja dulu gitu. Betul. Mm-mm. Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kak Rifa. Dan ini ada satu lagi nih dari Iya. Kak Eta Salazatiana. Silakan Kak Eta untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara Salam. saya? Mohon maaf Dengeran. sebelumnya nggak bisa on cam. Semoga diperkenankan ya untuk bertanyanya lewat audio. Oke, baik Amin. Kak Rifa, izin bertanya. Eh, Tadi sebenarnya agak telat juga masuknya karena ada uzur, tadi ada keperluan di rumah. Jadi pas masuk juga lagi bahas tentang personal branding ya. Dan sedikit banyaknya hal-hal yang disampaikan sama Karifa tadi banyak banget insight yang sebenarnya oh iya itu yang perlu dibuat ya untuk seorang yang ingin menaikkan personal branding. Nah, sebenarnya aku pun menganggap bahwa personal branding itu adalah hal yang penting. Tapi di satu sisi aku mencoba buat kayak ikut-ikutan gitu awalnya. Kayak, wah sekarang yang lagi viral ini nih konten kreator yang bikin ini gitu, bikin itu. Padahal sebenarnya kan personal branding yang udah terbentuk di diri aku tuh sebagai guru gitu di dunia pendidikan. Dan aku merasa bahwa kayak, ya udah orang-orang nggak usah tahu deh pekerjaan aku pengen ke yang sekarang yang lagi orang happening aja tahu gitu. Kayak aku sekarang lagi bukan mulai sih, udah beberapa kali mencoba buat fokus ke jadi content creator tutorial edit video, tutorial, apa, edit-edit untuk beberapa aplikasi gitu. Tapi itu nggak aku konsistenin karena orang-orang tahu personal branding aku, maksudnya orang-orang sekitar aku tuh taunya aku sebagai guru gitu. Dan emang ngeraih engagement orang-orang yang umum gitu, orang-orang luar untuk tahu aku sebagai orang yang punya skill content creator untuk di bidang tutorial edit video, editing, sepertinya masih kurang yakin gitu. Karena mungkin ngelihat background aku yang, ya kamu bukan IT, mana bisa gitu, tahu seperti ini gitu. Dan ya itu sih yang bikin aku tuh udah berapa ya? Udah 6 bulanan nggak upload itu lagi karena aku mikirnya kayak, ya udah deh kayaknya masih ada hal-hal yang lain gitu, jadinya divakumin dulu. Nah, gimana sih menurut Kak Rifa ketika kita udah fokus ke satu hal tapi kita nge berpikir untuk bisa ke hal yang lain gitu untuk dibangun personal branding-nya dan apakah bisa ngebangun 2 personal branding dalam satu, framing gitu? Gitu Kak Rifa, maaf ya panjang, semoga Gak bisa apa-apa. dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya izin langsung menjawab aja ya, Kak Elva. Em, ada satu pertanyaan yang sekarang sering ditanyakan saat saya membersamai materi di skill. Karena mungkin mereka anak-anak corporate, mereka tuh sering ditanya, mendingan jadi generalis atau spesialis sih? Kalau lihat kasusnya Kak Eta, saat Kak Eta mengikuti tren tentang sosial media, terus misalnya lagi tren edit berarti harus edit. Kalau misalnya lagi tren tentang A harus A. Itu berarti Kak Eta sedang menjadi generalis. Jadi menjadi orang pada umumnya yang mengikuti tren apa yang sedang hype gitu di antara kita.
Tapi saat kita menjadi spesialis, misalnya spesialisasi Kak Eta ini sebagai guru, misalnya guru yang kreatif, yang sering mengembangkan bahan ajar, yang sering melibatkan anak didiknya untuk bisa membuat satu karya terus dipublikasikan ke publik. Nah, ini adalah fungsi kita sebagai spesialis. Saya ingat banget ada sahabat saya yang membuka pembicaraan tentang hidup itu pilihan. Maka ini adalah hal yang harus kita pilih. Jadi generalis atau spesialis. Membangun personal branding dua sekaligus itu bisa, tapi sulit. Karena waktunya lama. Membentuk persepsi orang, persepsi masyarakat, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi boleh dilakukan, boleh. Tapi agak sulit gitu. Dan dalam membangun personal branding, ingat kita harus konsisten. Kita harus teguh pendirian. Gitu. Kak Eta. Cukup nggak ya? Tapi pertanyaannya panjang, tapi saya balasnya agak singkat ya. Gimana Kak Eta? Sudah cukup atau masih kurang? Cukup, oke. Sama-sama. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Pertanyaan dari Kak Eta juga sudah dijawab dengan ringkas, padat, jelas gitu ya. Mungkin dari kakak-kakak masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup mungkin ya? Sudah cukup dipahami materi pada hari ini yang disampaikan oleh Kak Rifa. Alhamdulillah ya, terima kasih saya ucapkan kembali kepada Kak Rifa yang telah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat ya bagi kita semua di malam hari ini. Dan tentunya saya mempersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya kepada Kak Rifa. Silakan Kak. Oke, baik. Aku mau pesen aja sih ya. Aku juga masih banyak belajar nih teman-teman. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk bisa membangun karir, membangun mimpi-mimpi yang sudah kita list gitu ya. Membangun tujuan kita dengan menggunakan personal branding karena ini adalah hal yang penting untuk meningkatkan value diri. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Kak Rifa, alhamdulillah ya closing statement-nya sudah disampaikan. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ya kakak-kakak semua di pertemuan pada hari ini. Dan tentunya mari kita berfoto terlebih dahulu ya sebelum ditutup untuk kakak-kakak semua silahkan yang bisa on kamera diaktifkan kameranya, kita berfoto semua untuk dokumentasi pada hari ini. Silahkan dikasih waktu dulu sebentar ya. Untuk kakak-kakak yang bisa on kamera silahkan diaktifkan kameranya. Dan kakak operator apakah sudah siap? Bentar ya, saya cek terlebih dahulu. Baik, kita tunggu yang lain sebentar ya. Oke. Oke, kita foto ya. Siap semuanya. Berikan senyum terbaiknya. Siap, 1, 2, 3. Oke. Sudah dapat ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, kalau operatornya sudah ada. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita eh, telah selesai ya melaksanakan sharing akademi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak yang telah menyampaikan materinya dan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah hadir di kegiatan sharing academy.id pada hari ini dan tentunya saya sampaikan juga bagi kakak-kakak yang belum follow Instagram dari sharing academy.id silahkan ya di follow terlebih dahulu karena di situ akan banyak informasi mengenai kelas-kelas dari Sharing Academy. Jadi kakak-kakak bisa ikut kembali gitu ya dan bisa berjumpa dengan kami lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terus, barangkali Kakak-kakak, masih ada yang ingin ditanyakan nih kepada Kak Rifa. Apakah boleh langsung personal Kak Rifa? Melalui Instagram mungkin ya?
Boleh, boleh, boleh. Iya, Boleh. boleh ya. Ada Kak Etrifa NRH ya, betul ya Kak ya Instagramnya? Boleh itu langsung di DM aja nih, barangkali kakak ada yang masih penasaran gitu mengenai personal branding ini. Terus saya ucapkan terima kasih lagi untuk sponsor kita tentunya Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Dan terima kasih semuanya yang telah hadir, semoga sehat selalu. Mungkin kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara sharing akademi telah selesai. Terima kasih atas pertemuannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.